Kamu pikir perpisahan ini akhir dari segalanya? Kamu pikir rasa sakit yang rasanya sampai ke tulang ini adalah tanda semuanya selesai? Kamu merasa ada bagian dari dirimu yang hilang, meninggalkan sebuah kekosongan yang gak bisa dijelaskan oleh logika patah hati biasa? Coba dengarkan ini baik-baik. Gimana kalau justru sebaliknya? Banyak yang percaya bahwa rasa sakit yang luar biasa itu adalah bisikan pertama dari alam semesta, bahwa ini bukanlah perpisahan biasa, bukan sebuah kegagalan, tapi sebuah aktivasi, sebuah inisiasi. Dan bagi sebagian orang, ini adalah konfirmasi bahwa kamu telah bertemu dengan bagian lain dari jiwamu. Fase yang kamu sebut perpisahan ini dalam banyak perjalanan spiritual dikenal sebagai masa separasi. Dan masa separasi inilah yang sering dianggap sebagai bukti terkuat bahwa kalian adalah twin flame. Bagian pertama, mengubah cara pandang membaca ulang rasa sakit. Bagi kebanyakan orang, putus cinta adalah sebuah titik akhir dari sebuah kalimat. Tapi dalam kepercayaan tentang twin flame, perpisahan sering dilihat hanya sebagai koma. Sebuah jeda yang seolah dirancang oleh energi yang lebih besar untuk sebuah tujuan yang lebih dalam. Selama ini kita mungkin diajarkan untuk lari dari rasa sakit. Kita diajari kalau perpisahan adalah sinyal untuk melupakan, move on, dan menutup buku. Tapi gimana kalau untuk perjalanan spesifik ini, kamu justru perlu melakukan yang sebaliknya. Kamu perlu duduk tenang bersama rasa sakit itu, memandangnya, mempelajarinya, dan bertanya, pesan apa sih yang kamu bawa buat aku? Konsep twin flame sendiri berakar dari keyakinan spiritual bahwa ada satu jiwa yang terbelah menjadi dua tubuh. Dalam pandangan ini, pertemuan kalian di dunia fisik bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang diatur untuk memicu kebangkitan spiritual yang kuat bagi keduanya. Makanya hubungannya dari awal terasa begitu intens, begitu magis, seolah-olah kamu akhirnya menemukan rumah. Tapi intensitas inilah yang juga membawa semua luka, trauma, dan sisi gelap dari dalam diri ke permukaan. Dipercaya bahwa penyembuhan sebesar ini tidak bisa dilakukan sambil terus berpegangan tangan. Terkadang, kalian harus dilepaskan untuk menghadapi peran kalian masing-masing. Jadi, separasi ini bukanlah penolakan. Ini bisa dilihat sebagai ruang kerja suci yang diberikan kepadamu. Sebuah sinyal bahwa hubunganmu dianggap begitu penting, sehingga perlu fase kalibrasi ulang yang drastis agar bisa mencapai potensi tertingginya. Bagian kedua, tanda-tanda khas membedakan separasi twin flame dari patah hati biasa. Jadi, gimana caranya membedakan? Apa yang kamu alami ini adalah bagian dari perjalanan twin flame dan bukan sekadar patah hati biasa. Ada beberapa getaran dan tanda-tanda khas yang sering dibicarakan. Coba kita lihat, apakah ini terasa familiar buatmu? Tanda pertama, intensitas rasa sakit yang terasa sangat dalam. Ini bukan sekedar sakit emosional. Sebagian orang menggambarkannya sebagai soul shock atau disebut guncangan jiwa. Rasanya seperti ada bagian dari energimu yang hilang. Kamu mungkin merasa sakit fisik, lelah luar biasa, atau cemas tanpa sebab yang jelas. Rasa sakit ini nggak gampang hilang dengan pengalihan biasa. Kamu bisa liburan, kumpul bareng teman, sibuk kerja, tapi saat malam tiba dan kamu sendirian, rasa hampa itu kembali lagi. Ini karena dalam keyakinan ini, ikatan kalian bukan cuma di level pikiran atau hati, tapi di level jiwa. Tanda kedua, merasa tetap terhubung meski terpisah. Walaupun gak ada komunikasi fisik, mungkin kalian saling blokir atau terpisah, jarak kamu tetap bisa merasakan kehadirannya. Kamu seperti tahu kapan dia sedih, kapan dia memikirkanmu. Mereka bisa muncul di mimpimu dengan sangat jelas, bukan sebagai kenangan, tapi seolah kalian benar-benar bertemu di alam lain. Pengalaman subjektif seperti ini sering disebut telepati jiwa, yang dianggap sebagai tanda bahwa secara energi kalian tidak pernah benar-benar terpisah. Tanda ketiga, banjir sinkronisitas. Tiba-tiba kamu merasa alam semesta berbicara lewat simbol-simbol. Kamu terus-menerus melihat nama mereka di tempat tak terduga. Kamu mendengar lagu kalian diputar di mana-mana. Dan yang paling umum, kamu sering melihat angka kembar 1111, 22, atau 77 seperti yang kamu lihat di jam, plat nomor kendaraan,
atau stroke belanja. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan sebagai fenomena di mana otak kita lebih peka terhadap pola yang sedang kita fokuskan. Namun, dalam kepercayaan spiritual, ini sering diartikan sebagai penegasan dari alam semesta yang seolah bilang, kamu di jalur yang benar, kami melihatmu. Teruslah berjalan, ini bagian dari rencana. Tanda keempat, efek cermin yang menyakitkan. Coba ingat lagi, apa pemicu utama perpisahan kalian? Kemungkinan besar, bukan hal sepele. Perpisahan dalam dinamika ini sering terjadi karena efek cermin. Pasanganmu, sadar atau tidak, memantulkan kembali semua ketakutan, rasa tidak aman, dan luka masa kecilmu yang belum sembuh. Kalau kamu takut ditinggalkan, mungkin mereka yang akhirnya pergi. Kalau kamu punya isu kepercayaan, mereka akan memicunya. Rasanya memang brutal, tapi tujuannya diyakini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membuatmu melihat lukamu sendiri dengan sangat jelas, sehingga kamu nggak punya pilihan selain menyembuhkannya. Tanda kelima, pola runner dan chaser. Dinamika antara pelari dan pengejar ini sangat klasik dibicarakan dalam perjalanan twin flame. Meskipun pola serupa juga bisa ditemukan dalam hubungan intens lainnya. Biasanya, ada satu pihak yang lari dari intensitas hubungan, dan pihak lain yang berusaha mengejar dan memperbaiki. Pelarian ini bukan karena tak cinta, tapi seringkali karena cinta itu terasa terlalu besar dan menakutkan, membangkitkan sisi diri mereka yang belum siap mereka hadapi. Jika kamu merasa terjebak dalam pola ini dianggap sebagai salah satu tanda yang kuat dalam narasi twin flame. Bagian 3, makna di balik separasi. Kenapa ini perlu terjadi? Memahami tanda-tandanya memang bisa menenangkan, tapi pemahaman sesungguhnya datang saat kita mencoba mengerti kenapanya. Kenapa ada skenario yang begitu menyakitkan untuk hubungan yang dianggap paling suci? Jawabannya, dalam kerangka kepercayaan ini, adalah karena tujuan hubungan twin flame melampaui sekedar romansa. Tujuannya adalah evolusi dan kebangkitan spiritual. Lalu, apa yang harus kita ketahui? Tujuan utama di balik masa separasi ini. Tujuan pertama, pemurnian diri dan peningkatan energi. Kamu dan dia datang ke hubungan ini dengan membawa bagasi emosional dan karma masing-masing. Agar bisa bersatu dalam harmoni, frekuensi energi kalian diyakini harus selaras. Masa separasi dilihat sebagai proses detoksifikasi jiwa. Kamu seolah dipaksa untuk melepaskan amarah, takut, ketergantungan, dan keyakinan keliru tentang cinta. Dengan fokus menyembuhkan diri, kamu secara tidak langsung meningkatkan getaran energimu. Prosesnya memang sakit, tapi dianggap perlu. Ibaratnya, kalian gak bisa membangun istana di atas pondasi yang rapuh. Tujuan ketiga, melepaskan egomu. Perjalanan twin flame seringkali menjadi cerminan dari ego kita. Ego cenderung ingin mengontrol, mendikte, dan mempertahankan apa yang dianggap miliknya. Dalam separasi, kamu dipaksa untuk menghadapi aspek-aspek egois ini. Ini tentang melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, kebutuhan untuk mengendalikan pasangan atau hasil hubungan, dan kebutuhan akan validasi dari luar. Proses ini mengajarkan kerendahan hati dan membantu kamu melihat hubungan bukan dari sudut pandang apa yang bisa kudapatkan, melainkan apa yang bisa kubawa ke dalamnya. Melepaskan ego adalah langkah krusial untuk membuka hati pada cinta yang tanpa syarat dan tidak terikat. Tujuan keempat, lepaskan keterikatan. Meskipun terdengar kontradiktif, separasi mengajarkan perbedaan antara cinta sejati dan keterikatan. Cinta sejati bersifat membebaskan, sedangkan keterikatan adalah belenggu. Selama kamu masih terpaku pada kehadiran fisik atau konsep ideal dari hubungan ini, kamu tidak sepenuhnya bebas. Melepaskan keterikatan berarti mencintai tanpa harapan dan tanpa syarat. Ini bukan berarti kamu berhenti mencintai twin flame-mu, melainkan kamu melepaskan kebutuhan agar mereka menjadi atau melakukan sesuatu untuk kebahagiaanmu. Tujuan kelima, belajar pasrah pada skenario ilahi. Perjalanan ini akan menguji egomu sampai batasnya. Kamu mungkin akan mencoba segala cara untuk mengontrol situasi, menganalisis, merencanakan, dan memaksa reuni terjadi. Tapi pada akhirnya,
kamu akan sampai di titik lelah dan gak punya pilihan selain pasrah. Pasrah di sini bukan berarti menyerah pada hubungan itu, tapi menyerah pada keinginan untuk mengontrol. Ini adalah pelajaran spiritual tentang kepercayaan. Percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah salah alamat. Dengan melepaskan cengkeramanmu, kamu justru membuka ruang bagi keajaiban untuk terjadi di waktu yang tepat. Jadi kesimpulannya, kalau kamu sedang berada di tengah badai separasi, coba tarik napas dalam-dalam. Coba geser sedikit perspektifmu. Mungkin ini bukan penolakan, tapi sebuah undangan. Undangan untuk melakukan pekerjaan batin yang paling penting dalam hidupmu. Cobalah untuk memeluk proses ini. Daripada bertanya, kapan dia akan kembali? Mulailah bertanya, luka apa di dalam diriku yang minta disembuhkan hari ini? Fokus pada pertumbuhanmu, kebahagiaanmu, dan misimu sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu. Mereka mungkin hanyalah katalisator yang dikirim untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Masa separasi ini bisa menjadi konfirmasi, bukan akhir. Sebuah jaminan bahwa kamu sedang berada dalam perjalanan jiwa yang luar biasa. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada koneksi yang kamu rasakan. Dan yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri. Sekarang, aku ingin dengar ceritamu. Tanda apa yang paling kamu rasakan? Apakah koneksi dalam mimpi, angka-angka sinkronisitas, atau rasa sakit mendalam yang terasa berbeda? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dengan berbagi, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga saling menguatkan. Kamu tidak sendirian. Dan jika pesan ini memberimu sedikit harapan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan terus membahas setiap tahap dari perjalanan spiritual yang menakjubkan ini bersama-sama. Sampai jumpa, tetap kuat dan semangat.